Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Rafiuddin Dulu Eflisa. Aku mahasiswi Telkom University angkatan 2020 dari kelas D3 Sistem Informasi Akuntansi 4402. Nah, video kali ini akan menjelaskan mengenai studi kasus dari sebuah soal yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pemrograman web. Langsung saja kita buka pembahasannya. Oke, langsung saja sebelum memulai untuk membuat programnya, kita perlu mengaktifkan dulu XAMPP dengan cara klik Start pada modul Apache. Kemudian kita minimize saja. Lanjut kita buka kode editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan ini adalah tampilan untuk membuat file baru. Tapi sebelumnya saya akan menyimpan file ini terlebih dahulu ke dalam folder XAMPP. Saya rename jadi file praktikum. Kemudian untuk tipenya juga saya akan mengubahnya menjadi PHP. Jika sudah, langsung saja kita pertama kali ketikkan PHP, kemudian kita berikan space di sini. Setelah itu kita ketikkan HTML, lalu head, kemudian untuk judul kita berikan title dengan isi dokumen. Kemudian kita tulis tag body untuk menuliskan isi dari pemrograman yang akan kita buat. Lalu H1 untuk judul. Di sini saya menuliskan form inputan pegawai. Setelah itu untuk membuat formnya kita perlu menggunakan tag form. Kemudian ketik metode sama dengan ketik dan post. Form yang pertama yang harus diisi oleh user adalah nama pegawai. Kemudian input. Untuk tipenya adalah teks, kemudian name-nya kita isi nama. Kemudian pada akhir kita berikan BR sebagai enter. Lanjut ke form selanjutnya adalah jenis pegawai. Nah, pada jenis pegawai ini nanti kita akan memberikan dua pilihan, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kita tulis dulu select. Untuk name-nya kita isi jenis. Untuk memunculkan pilihan tersebut, kita perlu tag option agar user dapat memilih. Nah, opsi yang pertama adalah tetap. Kita isi tetap. Kemudian pilihan yang kedua adalah tidak tetap. Oke, untuk form jenis pegawai sudah selesai. Kita tambahkan BR sebagai enter. Selanjutnya kita lanjut ke form posisi. Nah, pada posisi ini nantinya user dapat memilih untuk posisi pelayan, barista, ataupun koki. Yang pertama kita akan membuat untuk pelayan terlebih dahulu. Kita isikan di sini pelayan. Oke, kemudian untuk input tipenya kita ganti radio agar nanti ada lingkaran untuk user memilih. Untuk ID-nya pelayan. Nah, untuk name-nya ini kita isi posisi
karena di sini kita akan membuat form dari posisi. Selanjutnya untuk value kita isikan pelayan. Oke. Selanjutnya untuk barista kita copy pastekan saja untuk mempermudahkan kita. Yang kedua ini kita isi barista. Oke. Sini kita tinggal mengganti-ganti saja karena untuk sintaknya sama. Selanjutnya untuk koki, oke. Jika sudah, kita berikan BR sebagai enter di belakang koki. Nah, selanjutnya kita akan membuat form untuk jam kerja. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat button. Button ini nantinya jika kita klik, dia akan menampilkan dan langsung menghitungkan secara otomatis berapa gaji yang akan kita terima. Oke, jadi seperti ini untuk kita membuat tombol button. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke atas. Kemudian kita akan mengisi space di antara PHP ini dengan if. Kemudian kita buka kurung, lalu ketikkan iset. Submit. Setelah itu enter. Sebelumnya kita berikan kurawal dulu, lalu enter. Kemudian dolar nama sama dengan $_post. Kemudian kurung ketik nama, lalu titik koma. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk jenis pegawai, posisi pegawai, dan juga jam kerja. Untuk itu kita tinggal copy paste saja dan tinggal menggantinya sesuai dengan apa yang akan kita buat. Jenis, kemudian selanjutnya adalah posisi, dan yang terakhir adalah jam. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat switch. Nah, untuk variabel di sini kita isi dengan posisi. Case-nya di sini yang pertama kita akan buat untuk pelayan. Untuk kodenya kita ketikkan if kurung buka dolar jenis sama dengan 2 kali sama dengan, kemudian kita tuliskan tetap kurung kurawal. Lalu untuk hasilnya nanti akan didapatkan 40.000 dikalikan dengan jumlah jam yang akan kita inputkan.
Setelah itu kita ketikkan else. Di sini jika kita memilih untuk tidak tetap, nantinya hasilnya adalah sejumlah 30.000 dikalikan dengan jam yang kita ketikkan pada inputan jam. Untuk gaji yang akan kita terima. Itu untuk pelayan. Kemudian kita buat hal yang sama untuk barista dan juga koki. Yang kedua kita akan membuat untuk barista. Nah, untuk hasilnya ini perhitungannya sama namun nominalnya berbeda. Di sini jika tetap akan ada 50.000 dikalikan dengan jam, kemudian untuk tidak tetap 40.000 dikalikan dengan jam. Selanjutnya untuk koki, nominalnya juga berbeda. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk pilihan Delfood, kita lanjut ke pilihan Delfood. Jadi selain memasukkan apa yang seharusnya dimasukkan, nanti akan muncul tulisan data yang Anda masukkan salah. Seperti ini. Lalu kita kembali ke bawah. Nah, setelah form kita ketikkan lagi PHP, kemudian if, kurung buka iset, kurung buka lagi $_post, kurung siku, ketik submit. Setelah kurung nanti kita kasih titik koma, kemudian di bawahnya kita ketik paragraf atau P saja, kemudian di enter. Lalu nama pegawai. Ini adalah untuk memunculkan hasil setelah kita memasukkan data-data yang ada di atas. Nanti secara otomatis dia akan memunculkan apa yang kita isikan. Cukup kita copy paste saja. Kemudian kita ubah. Yang kedua itu jenis pegawai. Posisi. Kemudian jam kerja pegawai. Dan yang terakhir adalah gaji pegawai. Nah, untuk mengakhiri if ini kita membutuhkan yang namanya endif. PHP kemudian endif. Oke, seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita coba menampilkan. Kita ketik localhost /tugas/praktikum.php karena kita menyimpannya di folder tugas sebagai file praktikum. Oke, akan muncul seperti ini. Kita coba masukkan nama pegawai Raffi Udharul Eflisa. Jenis pegawai kita isikan tetap. Kemudian untuk posisi pegawai saya memilih sebagai koki. Untuk jam kerja saya memilih 8 jam. Dan mari kita hitung. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Nama pegawai, jenis pegawai, posisi pegawai, jam kerja pegawai, dan gaji pegawai. Seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.